bukan istri baik-baik. Sofa empuk dan nyaman adalah tempat yang dipilih Boy untuk merebahkan tubuhnya yang lelah. Ia mengeluarkan ponsel dari tas ranselnya dan memeriksa beberapa pemberitahuan yang masuk. Lelah dan kantuk menyerang. Pukul 8 malam ada Shopee Live Perjalanan ke Jerman Makanan mesti dengan siap pesawat sebelum yang memakan 8 jam. Belum istirahat, ia harus langsung mengikuti seminar kedokteran yang juga berlangsung selama berjam-jam. Capek banget ya, Kak? Tanya Bian, meletakkan secangkir teh hangat ke meja. Iya, badan kayak remuk. Setelah perjalanan belasan jam dan seminar, ia harus menempuh perjalanan selama 2 jam untuk tiba di apartemen tempat adiknya tinggal. Minum dulu tehnya, biar enakan. Makasih, Dek. Aku mau rebahan sebentar. Bian mengulas senyum. Bim-bim gimana sekarang, Kak? Tanyanya, mengingat baru-baru ini adiknya ditahan polisi karena terlibat tawuran dan kedapatan memiliki obat-obatan terlarang. Masih sama? Namanya juga anak muda, lagi masalah labil-labilnya. Tapi mama sama papa nggak apa-apa, kan? Mereka sehat? Aku takut papa atau mama drop karena kepikiran masalah Bim-bim. Alhamdulillah, sehat. Kan kamu hampir setiap hari video call. Boy menatap adiknya yang mengangguk. Iya, sih. Tapi aku takut mama menyembunyikan keadaan sebenarnya karena nggak mau aku kepikiran. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Bim-bim itu nggak jahat, dia cuma salah pergaulan. Mungkin dia refleksinya papa semasa muda dulu, sebelum ketemu mama dan akhirnya hijrah. Dahi Bian berkerut tipis. Memang papa dulu gitu, Kak? Boy tertawa pelan menatap adiknya. Kalau kata Oma sih gitu, papa sama Bim-bim itu karakter mudanya hampir sama, cuma beda zaman aja. Makanya, papa nggak mau keras sama Bim-bim karena paham masa mudanya. Taulah jiwa anak muda seperti apa. Kata papa, ada saatnya seseorang jenuh. Berubah jadi lebih baik harus ada ikhlas dari hati. Kalau dipaksa, justru bisa semakin rusak. Hidayah bisa datang kapan saja. Dan hidayahnya papa datang lewat mama dan kakak. Papa pernah cerita kalau mulai hijrahnya setelah punya mama dan kakak. Imbuh Bian. Alhamdulillah, papa ketemu jodoh yang baik. Boy mengulas senyum. Dirinya adalah satu-satunya anak yang tahu kisah kelam di balik pernikahan kedua orang tuanya. Sedangkan aib itu ditutupi dari adik-adiknya yang lain. Biarlah kisah masa lalu Alfian dan Eileen tersimpan rapat. Juga tentang Bunda Riana yang menjadi akar dari pertemuan mereka. Bim-bim juga akan ketemu jalannya sendiri. Sama seperti papa dulu. Imbuh Boy. Amin. Bian segera bangkit dari tempat duduknya, menuju dapur untuk menghangatkan makanan. Sementara Boy yang lelah tiduran sejenak untuk mengembalikan stamina. Begitu selesai menghangatkan makanan dan menghidang di meja makan, Bian melihat sang kakak yang masih tertidur di sofa. Boy tak lagi mendengar ponselnya yang berdering. Papa? Gumam Bian saat melihat layar ponsel. Ia segera menjawab. Assalamualaikum, Papa. Waalaikumsalam. Sayang, kakak kamu ada di sana? Balas Alfian. Iya, Pa, baru sampai. Tapi kakak lagi tidur. Kayaknya kecapean, aku nggak enak bangunin. Ya sudah, nggak apa-apa, Nak. Papa cuma mau pastikan dia di mana. Soalnya nggak ada kabar. Oh ya, kamu sudah baik kan? Alhamdulillah, Pa. Jaga kesehatan. Cuaca di sana beda dengan di sini, jadi harus bisa menyesuaikan diri. Imbuh sang papa. Iya, Pa, aku mulai terbiasa, kok. Awalnya agak sulit, apalagi makanannya beda. Jadi kebanyakan masak sendiri. Erlan bagaimana? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Alfian menimpali. Setelah mengobrol sebentar, panggilan berakhir. Boy mulai membuka mata saat indera penciumannya menangkap aroma lezat yang menyeruak di sekitar ruangan. Wanginya. Ayo, bangun, Kak. Makan,
aku udah hangatin makanannya. Makasih, Dek. Sebelum makan, boleh numpang mandi dulu, kan? Tanya Boy. Boleh, tapi pakai tarif. Boy tertawa sambil menarik handuk dan masuk ke kamar mandi. Setelahnya ia makan dengan lahap. Selama belasan jam perutnya hanya diisi oleh roti, sebab ia kurang cocok dengan makanan di luar. Konon, katanya orang Indonesia belum kenyang kalau belum makan nasi. Istrinya Arlan Hadiwijaya memang pintar masak. Puji Boy kepada potongan daging terakhir yang masuk ke mulut. Terima kasih pujiannya. Setelah mandi dan makan, tenaganya seperti pulih kembali. Boy melirik ke arah jam yang menggantung di dinding. Ia harus segera pergi, sebab masih ada kegiatan lain bersama rekan-rekannya. Nginap di sini aja, Kak? Tawar Bian. Gak enak ganggu pengantin baru. Gurau lelaki itu tertawa, membuat bibir sang adik mengerucut. Gemas, Boy tertawa sambil mengacak rambut panjang adiknya. Bian mendengkus, lalu kembali memasang hijab untuk mengantar kakaknya keluar. Aku buatin bekal untuk kakak makan nanti, aku masukin ke tas, ya. Ucap Bian sambil memasukkan kotak makanan ke dalam tas ransel, sementara Boy sedang memasang sepatu. Iya, Dek. Makasih. Bian membuka pintu, menunggu Boy yang sedang sibuk dengan ponselnya, membalas pesan-pesan yang masuk. Sementara itu dari unit sebelah, kening Syafa berkerut melihat pintu unit Erlan yang terbuka. Tampak Bian sedang berpelukan dengan sosok lelaki asing. Syafa memiringkan kepala untuk melihat wajah lelaki itu, namun sulit, sebab posisi Boy memunggungi pintu. Namun, dilihat dari segi penampilan, lelaki itu terlihat berkelas, belum lagi postur tubuhnya yang tinggi menjulang. Menambah kesan gagah. Mami apaan, sih? Kau tegur Syafa, saat melihat maminya mengambil gambar dengan ponsel. Syafa langsung menutup pintu karena takut kepergok mengintip orang dari tempatnya. Benar kan, kata mami. Istrinya Arlan bawa laki-laki lain. Coba kamu lihat, mereka habis ngapain? Laki-laki itu rambutnya basah. Syafa hanya menghela napas, tak merespon ucapan sang mami meskipun hatinya turut bertanya-tanya. Bagaimana Bian bisa memasukkan laki-laki ke unitnya tanpa ada Arlan di sana? Padahal selama ini Arlan gak mengizinkan wanita masuk ke unitnya. Gumam Syafa dalam hati. Merasa heran, sebab dirinya saja baru menginjakkan kaki di unit Arlan saat Bian mengajaknya. Ironisnya, sekarang justru Bian sendiri yang memasukkan lelaki lain ke hunian mereka. Kalau Arlan tahu kelakuan istrinya di belakang, dia pasti marah besar. Ujar sang mami. Malam harinya Arlan tiba di apartemen. Saat hendak membuka pintu, ia tiba-tiba dikejutkan dengan sapaan seorang wanita. Baru pulang, Erlan? Wanita itu mengulas senyum ramah. Erlan menyambut tak kalah ramah. Ia mengatupkan kedua tangan di depan dada sebagai bentuk salam. Iya, Tante? Tante kapan datang? Baru lihat soalnya. Baru tadi pagi. Apa kabar kamu? Lama gak ketemu kamu banyak berubah. Wanita itu melirik Erlan yang mengalami banyak perubahan dibanding sebelumnya. Selain lebih ramah dan murah senyum, Erlan juga terlihat jauh lebih tampan, lebih tepatnya lebih terawat. Mungkin karena sekarang ada istri yang mengurus. Alhamdulillah, baik, Tante. Erlan tersenyum sopan. Di saat yang bersamaan, pintu terbuka dan memunculkan sosok Bian. Wanita bercadar itu menyambut suaminya dengan mencium punggung tangan. Assalamualaikum, sayang. Waalaikumsalam, Mas. Balas Bian. Erlan melirik istrinya. Oh ya, sudah kenalan sama maminya Syafa? Alhamdulillah, sudah tadi. Jawab Bian tersenyum di balik cadarnya menatap wanita itu. Kemudian kembali menatap suaminya. Tumben pulangnya lama, Mas? Iya, sayang. Aku habis mampir ke tempat teman dulu. Aku mau kabai, tapi kamu gak jawab telepon.
Oh, aku di dapur. HP-nya aku tinggal di kamar. Hang, pantes. Wanita paruh baya itu memutar bola mata melihat keharmonisan sang pengantin baru. Terlebih, setelah mendengar panggilan sayang yang selalu disematkan Erlan untuk istrinya, ia merasa mual. Andai Erlan tahu kelakuan istrinya di belakang, ia pasti akan langsung meninggalkannya. Makanya jangan sering ditinggal sendiri istrinya. Erlan! Gak takut istri kamu diambil orang? Dahi Bian berkerut mendengar ucapan wanita itu, sepintas seperti candaan, namun nadanya terdengar sindiran halus. Ah, Tante bisa aja. Seolah menangkap maksud Tante Marwa, Erlan tak menanggapi secara berlebihan. Sejak dulu Tante Marwa memang berniat menjodohkan Erlan dengan Safa. Tetapi, jauh sebelum mereka saling mengenal, hati Erlan telah terpaut hanya dengan satu wanita, yaitu Bian. Sekarang banyak kejadian di luar nalar, jadi harus hati-hati. Sambung Tante Marwa. Erlan hanya terkekeh mendengar ucapan wanita itu. Tak ingin berlama-lama, ia lalu pamit dengan santun dan langsung masuk ke unitnya. Merangkul pinggang istrinya dan menutup pintu. Lihat aja nanti kalau tahu kelakuan istri kamu. Gumam wanita itu melihat kemesraan yang tersaji di hadapannya. Sementara di dalam, Erlan mengganti sepatu dengan sandal. Membuka jaket dan langsung memeluk istrinya. Seharian berada di luar membuat hatinya dipenuhi kerinduan. Ia tak pernah tahan jauh dari istrinya. Terlebih semakin hari, cintanya terhadap wanita itu semakin besar. Bian memelihara dirinya dengan sangat baik, menunjukkan baktinya sebagai istri dengan sempurna. Memanjakannya dengan lembut dan penuh kasih. Hal yang membuat Erlan takluk sepenuhnya. Sayang, tadi pas kenalan sama maminya Syafa ngobrol apa aja? Apa dia mengatakan sesuatu ke kamu? Enggak, Mas. Ngobrol biasa aja. Memang kenapa? Tanya Bian, mendongak menatap suaminya. Enggak apa-apa. Aku mau cerita sesuatu. Sambil merangkul bahu Bian hingga mereka duduk di sofa. Cerita soal apa? Dulu, maminya Syafa itu sempat ngotot mau jodohkan aku dengan Syafa. Aku sudah menolak berulang-ulang, tapi beliau masih kekeh. Takutnya dia masih kecewa karena aku menolak niatnya dan malah menikah dengan kamu. Tutur Erlan, apalagi setelah mendengar nada Tante Marwa yang dinilainya kurang bersahabat. Him. Bian mengangguk. Tapi aman, kok. Tante nggak bilang apa-apa, Mas. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti nggak ada masalah? Insya Allah, hubungan aku dengan Syafa juga baik-baik aja. Alhamdulillah, sayang. Bian mengulas senyum dan mengecup pipi suaminya. Lalu, perlahan bangkit menuju dapur untuk menyiapkan makan malam. Satu hal lagi yang membuat Erlan semakin jatuh hati, masakan buatan istrinya sangat lezat. Sambil menikmati makan malam, Bian juga bercerita tentang kedatangan Boy siang tadi. Ia juga memberitahu tentang Boy yang menginap di hotel sebelah apartemen mereka. Kenapa nggak nginap di sini aja? Malah sewa hotel. Ucap Erlan. Katanya nggak enak ganggu kita. Hang, dasar. Setelah makan malam, keduanya memanfaatkan waktu kebersamaan di ruang keluarga. Bian berbaring dengan menjadikan paha suaminya sebagai bantal dengan pandangan tertuju pada tayangan televisi. Mas, kapan aku boleh hamil? Tanya Bian beberapa saat kemudian. Kenapa? Udah pengen hamil? Tante Marwa bilang, kalau kelamaan ditunda nanti bakal susah dapat anak. Bian menatap suaminya lekat-lekat. Erlan menatapnya sambil tersenyum. Sebelah tangannya membelai pipi. Gak ada kayak gitu. Banyak kok orang yang nunda punya anak. Ia membungkuk mengecup kening. Aku masih mau menghabiskan waktu berdua sama kamu. Kalau punya anak nanti, waktu dan perhatian kamu akan terbagi untuk 2 orang. Aku belum siap membagi kamu dengan siapapun, termasuk anak. Bian terkekeh mendengar ucapan suaminya. Terdengar manis, tapi ada egoisnya dikit.
Biarin, untuk sekarang Bianca Alfiana Darmawan hanya milik Erlan Hadiwijaya. Keduanya tertawa dan saling memeluk. Erlan yang semula duduk itu mengubah posisi dan ikut berbaring di sofa. Tangannya melingkar erat di tubuh istrinya, memberikan sinyal-sinyal cinta melalui sentuhan. Jangan tanya akan seperti apa malam ini berakhir. Bian sudah menebak dari sorot mata penuh hasrat itu. Masa di sini, Mas? Gumam Bian mendorong dada suaminya. Memang kenapa? Gak ada orang lain, kan di sini? Iya, tapi sekali-kali coba suasana baru. Bisik Erlan menggoda, sambil mengecup lekukan leher istrinya yang menebarkan keharuman lembut. Ya ampun, kelakukan suamiku ini. Bian hanya tertawa ketika Erlan menarik selimut dan menutup tubuh mereka. Keinginan suami adalah wajib bagi seorang istri, maka malam ini berlalu dengan manis dan panjang. Lampu yang padam dan hanya mengandalkan cahaya dari televisi menambah kesan romantis. Sejenak melupakan dunia dan seisinya. Bahkan ketika ponsel milik Erlan berdering, ia tak lagi peduli. Mereka larut menyelami diri masing-masing. Terseret arus yang melenakan. Pagi harinya, setelah kepergian Erlan, Bian tergesa-gesa keluar dari unitnya. Pagi ini ia baru sadar bahwa dokumen penting milik Boy tertinggal di meja. Ya Allah, ini pasti pas aku masukkan kotak makanan. Kak Boy pasti cariin dokumennya. Bian bergumam pelan sambil mempercepat langkah. Beruntung Boy menginap di hotel yang tepat berada di sebelah gedung apartemennya, sehingga sangat memudahkan. Hanya berjalan kaki untuk tiba di sana. Itu kan istrinya Erlan? Mau kemana? Gumam Tante Marwa saat melihat seorang wanita bercadar keluar dari gedung apartemen. Setahunya, satu-satunya wanita bercadar yang menghuni apartemen itu hanya Bian seorang. Diam-diam ia mengikuti saat melihat Bian memasuki sebuah gedung hotel dengan tergesa-gesa. Itu kan? Matanya membulat saat melihat lelaki tampan menyambut Bian. Merangkul bahunya mesra. Erlan harus tahu kelakuan istrinya.